Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 2G. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan program Java sederhana yang menggunakan algoritma cell sort untuk mengurutkan data dalam array. Anggota kami terdiri dari, dan berikut adalah penjelasan bagian-bagian dari programnya. Apa itu cell sort? Cell sort adalah algoritma pengurutan yang membandingkan insertion sort dengan membandingkan dan mengukur elemen yang berjarak jauh atau gap. Diperkenalkan oleh Don Laetzel pada tahun 1959. Mengungkapkan gap jarak untuk membandingkan dan mengukur elemen. Mempercepat proses dibandingkan insertion sort biasa pada data besar. Gap dimulai dari setengah ukuran array dan mengecil secara bertahap. Konsep utama, bagi array menjadi subkelompok dengan jarak tertentu atau gap. Lakukan insertion sort setiap subkelompok tersebut. Kurangi gap hingga menjadi satu, lalu lakukan insertion sort akhir. Hasilnya array menjadi terurut sempurna. Array diurutkan tidak langsung dari indeks pertama sampai terakhir, melainkan berdasarkan interval tertentu atau gap. Gap dimulai dari nilai besar, misalnya n/2 atau n/4 dan seterusnya, dan semakin mengecil hingga 1. Pada setiap iterasi dilakukan pengurutan setiap insertion sort pada elemen-elemen yang terpisah oleh gap. Proses diulang hingga gap menjadi 1 sehingga array menjadi terurut. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu lebih efisien dari insertion sort. Untuk data besar, algoritma sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak membutuhkan ruang tambahan besar. Kekurangannya yaitu tidak stabil, data dengan nilai sama bisa berpindah posisi. Untuk data besar tidak efisien, merge sort atau quick sort. Kesimpulan, cell sort cocok digunakan untuk dataset menengah yang memerlukan algoritma sederhana namun lebih cepat dari insertion sort. Cell sort mempercepat proses pengurutan dengan mengurangi jumlah pergeseran. Pemilihan gap yang baik dan pengaruh efisien algoritma ini secara signifikan. Pendekatan gap memungkinkan elemen melompat jauh awalnya dan output interaktif membantu memahami mekanisme algoritma. Pada bagian pertama ini, kita memiliki kelas utama yang bernama Shell Sort Visual, di mana di dalamnya terdapat sebuah metode statis yaitu print array. Dan fungsi dari metode ini adalah untuk mencetak isi array ke layar, sehingga kita bisa melihat proses perubahan data selama sorting berlangsung. Lalu baris sistem outprint berfungsi untuk mencetak elemen-elemen array dengan format 2 digit agar lebih rapi. Dan setelah semua elemen dicetak, sistem outprint ini digunakan untuk pindah ke baris baru. Selanjutnya di bagian kedua ini kita masuk ke metode utama yang bernama cell sort. Dengan parameter berupa array integer, pertama-tama kita deklarasikan int n sama dengan array length. Untuk mengetahui panjang array, kemudian kita cetak teks. Proses cell sort dimulai sebagai penada awal sorting dan langsung mencetak kondisi awal array menggunakan metode print array. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat kondisi array sebelum dilakukan pengurutannya. Selanjutnya yaitu iterasi gap dan struktur perulangan. Di bagian ini kita masuk ke inti dari algoritma cell sort, yaitu perulangan berdasarkan nilai gap. Kita mulai dengan gap sama dengan n garis miring 2, lalu setiap iterasi gap dibagi 2 dan kurung gap garis miring 2 sama dengan 2 hingga mencapai nilai 1. Untuk setiap nilai gap kita jalankan perulangan for integer i sama dengan gap i kurang dari n sama dengan integer plus. Di dalamnya tem menyimpan elemen yang sedang kita evaluasi dan j digunakan untuk membandingkan dengan menggeser elemen
Selanjutnya, kita lihat proses penyisian elemen ke posisi yang tepat. Berdasarkan gap kondisi pada while ini, memeriksa apakah elemen sebelumnya lebih besar dari tem. Jika iya, maka elemen sebelumnya digeser ke kanan dengan array j sama dengan array j kurang gap dikurangi sebesar gap, dan pergeseran dilakukan terus sampai posisi yang tepat ditemukan. Setelah itu, tem dimasukkan ke posisi yang sesuai. Array j sama dengan tem, dan array kembali dicetak untuk melihat hasil sementara. Pada awal program terdapat deklarasi beberapa variabel dan konstanta yang menjadi dasar pembentukan bendera Norwegia. Yang pertama yaitu 4 variabel variabel final string yang digunakan untuk menyimpan kode warna ANSI, yaitu reset ini untuk mengembalikan warna dengan normal. Kemudian red ini untuk warna merah, kemudian white ini untuk warna putih, kemudian ini untuk warna biru. Selanjutnya, program menentukan ukuran bendera dengan variabel yang dimana tingginya itu sama dengan 20, lebarnya itu sama dengan 80. Bagian berikutnya untuk mendefinisikan posisi dan ukuran garis salib, yaitu yang terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal, yang dimana variabel vertical bar start ini dan vertical bar quit ini menentukan posisi awal dan lebar total garis vertikal putih plus biru, yaitu putih plus biru plus putih, misalnya 1 tambah 2 tambah 1. Kemudian vertical blue start dan vertical blue white, yang dimana menentukan posisi dan ketebalan garis biru di tengah salib vertikal. Kemudian variabel horizontal bar start tinggi ini horizontal bar height menentukan posisi garis biru horizontal. Yang ini juga. Kemudian semua nilai diatur agar proporsi bendera terlihat simetris dan sesuai dengan aslinya. Terakhir, pada baris berikut ini terdapat sistem outprint bendera Norwegia akan mencetak judul sebelum gambar bendera ditampilkan di terminal. Kemudian bisa kita lihat dari terminalnya, yaitu kita run terlebih dahulu. Setelah semua baris dan kolom diproses, bendera Norwegia akan muncul di terminal berbasis teks berbasis teks lengkap dengan warna, yaitu merah sebagai latar, putihnya ini sebagai salib, birunya ini sebagai inti salib. Terakhir barisnya itu sistem outprint bendera Norwegia akan menampilkan judul sebelum gambar bendera. Demikian penjelasan dari program bendera Norwegia Java. Program ini memadukan konsep manipulasi warna di konsol menggunakan ANSI, SKP Codes, kemudian perulangan bersarang atau nested loop, kemudian dan penggunaan logika Boylan untuk mengatur posisi warna. Semoga program ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran program Java. Terima kasih.